Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, jumpa lagi di pembahasan One Piece. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K mau nyinggung soal pendapat Mr. K pribadi soal kenapa Ancient Kingdom ini bisa kalah di Void Century. Ya, kalau kalian penasaran, monggo simak aja konten kali ini guys, karena sangat amat seru. Sebelum kita menuju kisah utama ya, Mr. K singgung dulu kenapa pertanyaan seperti ini bisa muncul. Ya, hal ini disebabkan karena Mr. K pribadi kagum akan gimana hebatnya Ancient Kingdom alias kerajaan kuno di masa lalu. Bayangin aja, mereka punya teknologi yang kalau kata Dr. Vegapunk amat sangat sulit diterapkan di era sekarang. Bahkan Dr. Vegapunk sendiri masih banyak belum mengetahui bagaimana fenomena teknologi itu berada di masa lampau. Simpelnya, era sekarang malah jatuhnya seperti kemunduran. Hebatnya lagi, banyak sisa peninggalan masa lalu yang juga luar biasa. Sebut aja poneglyph yang gak bisa hancur, senjata kuno, hingga buah iblis Nika yang diyakini dulunya menjadi buah iblis milik Joy Boy. Maka dari itu, Mr. K coba ulik one by one alasan jatuhnya Ancient Kingdom. Number 1, pengkhianatan Zuliza. Oke, asumsi pertama muncul adalah berhubungan dengan Zuliza. Yaps, gajah raksasa yang tingginya melebihi dalamnya lautan ini bisa dibilang menjadi salah satu kunci dalam membuka rahasia masa lalu. Sebab ia sudah hidup bahkan sejak 800 tahun yang lalu guys, dan sempat menjadi pendamping dari Joy Boy. Satu clue yang dibuka olehnya yakni Zuliza rupanya menjalin hukuman atas kejahatan yang ia lakukan di masa lalu. Alhasil, ini membuatnya terus berjalan menelusuri lautan hingga detik ini. Uniknya lagi, sesaat Gear 5 Luffy mau aktif, Zunisha sempat memberitahu semisal iya ya, alias Joy Boy telah kembali. So, dengan kata lain, Zunisha ini sosok yang sangat menghormati Joy Boy. Namun, bagaimana ia bisa melakukan kejahatan? Ya, jelas menjadi tanda tanya sih. Dan bukan tidak mungkin, kejahatan yang Zunisha kerjakan ini ya, rupanya menjadi efek domino terpecahnya kekuatan Ancient Kingdom di masa itu. Bayangan yang terpikirkan oleh Mr. K adalah, Zunisha bisa aja membocorkan rahasia besar yang berkaitan sama kemampuan Ancient Kingdom kala itu guys, terkecuali soal buah Nika. Ya, intinya berkaitan dengan informasi yang bisa disampaikan dengan bicara mulut ke mulut. Karena kita bisa lihat ya, Zunisha juga tak bisa bicara dengan sembarang orang. Dan bisa jadi ini hukuman dirinya untuk tak bisa bicara dengan biasa. Alhasil harus mempunyai voice of all things lah baru bisa bicara dengannya. And semisal di throwback, hampir pemilik voice of all things selalu terikat sama masa lalu, baik itu mereka yang punya nama D sampai klan Kozuki. Dua pihak ini sangat erat kaitannya sama kejadian masa lalu. Tercurinya sumber daya misterius. Dua, adakah kalian masih ingat dengan sumber daya misterius yang disebutkan Vegapunk? Yap, sumber daya misterius yang diduga kuat menggerakkan robot raksasa bergerak ke Marijoa itu ya. Dari penurutan Dr. Vegapunk sendiri, ia mengakui sulit membuat ulang sumber daya misterius itu. Dan juga sulit menggerakkan kembali robot kunonya. Sumber daya misterius ini memiliki keistimewaan guys, di mana ia katanya tidak bisa habis. Bayangkan, semisal ini bisa digunakan oleh seluruh dunia One Piece, sepertinya memang menciptakan dunia masa depan bukan sesuatu hal yang mustahil. Nah, dari sini bisa kita pikirkan bahwa sumber daya ini sebenarnya jadi bahan utama seluruh kekuatan Ancient Kingdom. Namun entah bagaimana kekuatan itu berhasil diredam, entah karena dicuri atau memang telah habis kala itu. Ya jelas kedua poin ini ya amat lemah kemungkinannya. Mengingat usai perang pun robot itu masih bisa bergerak, sehingga indikasi sumber daya tak ada habisnya memang benar adanya. Oleh karenanya Mr. K lebih terpikirkan sumber daya ini berhasil dicuri berbekal informasi yang didapatkan 20 aliansi kerajaan. Kemudian mengingat jejaknya tak lagi ditemukan, sumber daya ini disembunyikan oleh pemerintahan dunia. Dan benar aja kan, begitu Dr. Vegapunk menyadari fakta ini, walau hanya secuil, pemerintahan dunia langsung mengecap Vegapunk sudah terlalu banyak tahu. So, Mr. K melihat jika ini bukan sekedar menjaga sumber daya, melainkan mereka pun tak bisa menggunakannya. Tetapi masih dihantui ketakutan adanya potensi sumber daya ini bangkit, serta memunculkan kekuatan di masa lalu yang sempat diredam. Kelemahan buah Nika terbongkar. Ketiga, sempat disinggung di poin pertama ya, yaitu terbongkarnya kelemahan buah Hito-Hitonomi model Nika. Ya, kelemahan di sini bukan sekedar batu laut aja ya. Banyak buah iblis yang kedengarannya kuat, tapi sebenarnya ada kelemahan yang bisa dibilang sederhana. Misalkan saja ya, Suna-Sunanomi. Gak perlu haki, melainkan serangan dilapisi air aja udah bisa dihabisi. Kondisi serupa tapi tak sama juga dapat hadir untuk Nika. Buah Hito-Hitonomi model Mythical Zoan Nika ya, pada dasarnya adalah buah iblis legenda
legenda. Artinya namanya sudah tersohor sejak dulu kala. Namun setiap kekuatan pasti punya kelemahan kan? Begitupun buah iblis Nika ini. Kalau dari yang tergambarkan sekarang sih, buah iblis Nika ini menghabiskan banyak stamina. Luffy bahkan sempat kelihatan lemas banget kan sebelum akhirnya Drum of Liberation berdendang. Ya jadinya sebenarnya di rentan waktu yang super singkat ini dapat digunakan musuh untuk melancarkan pamungkas agar dapat menguasaikan perlawanan si pengguna buah iblis Nika. Tak terkecuali Mythical Zuan Hitonomi model Nika yang sebenarnya masih penuh teka-teki di balik kemampuannya yang mengagumkan. Berpindah tangannya senjata kuno Uranus. Ya ini baru sebatas asumsi aja sih, yaitu kepemilikan senjata kuno oleh pihak aliansi 20 kerajaan saat itu, yakni Uranus. Untuk Poseidon dan Pluton kita udah paham kan letaknya dan serta bentuknya gimana. Sedangkan buat Uranus ini masih jadi pertanyaan baik bentuk maupun di mana keberadaannya. Akan tetapi clue besar muncul ketika Im Sama hendak menghabisi Sabo. Cuman karena Sabo tahu tahta pemerintahan dunia tidak kosong, Im Sama saat itu hanya mencoret Lulusia Kingdom di peta. Untuk kemudian sambaran besar dari langit menghujani pulau tersebut tanpa mengetahui bagaimana nasib Sabo dan penduduk lainnya. Memang kita belum bisa meyakini itu Uranus. Masalahnya kekuatan penghancur ini berkaitan sama langit dan cuaca kan. Semisal kita breakdown nama Uranus ya, juga sangat berkaitan dengan dewa dan personifikasi langit. So membuka kemungkinan kan Uranus memang dimiliki oleh Im Sama, dan bisa saja metode yang sama digunakan untuk menghapus God Valley. Nah bagaimana Uranus ini bisa ada di tangan mereka juga ini masih jadi PR banget buat kita semua guys. Apakah mereka berhasil mencurinya? Atau sejak awal Im Sama dan para guru yang mempunyai Uranus dibandingkan kedua senjata kuno lain? Entahlah, ini masih menjadi misteri yang sangat menarik. Ya sesuatu yang perlu menjadi catatan, tindakan Im Sama, baik itu ternyata Uranus maupun memang kemampuan buah iblis Im Sama, rasanya itu memang bisa membuat hancur telak Ancient Kingdom. Dikalahkannya suku Lunaria. Oke, kemungkinan kelima adalah suku Lunarian yang sudah dikalahkan terlebih dahulu. Jika kita mendengar sejarah suku Lunarian ini, mereka terbilang jadi salah satu suku terkuat loh. Namun nasib mereka yang tercatat sekarang kurang mengenakan. Mereka diburu buat dijadiin percobaan. Ya, sekedar informasi keberadaannya aja dibayari sangat mahal oleh pemerintahan dunia. Dan saat ini memang belum diketahui pasti apakah ada ikatan khusus antara suku Lunarian dengan Joy Boy. Mengulik dari rasa penasaran King soal Joy Boy, bisa aja ini sesuatu yang turun-temurun dikisahkan. So, ini bisa jadi benang merah semisal suku Lunarian sangat menghargai Joy Boy dan berpihak kepadanya. Sayang seribu sayang guys, suku Lunarian sepertinya harus bernasib buruk kala itu. Gak ada bukti konkret sih, tapi banyak yang meyakini dulunya ada pembantaian ke suku Lunarian. Semisal ini nyata ya, menurut Mr. Kayak wajar aja sebagai strategi perang. Alhasil, kehilangan suku Lunarian membuat kemampuan berperang Ancient Kingdom lumayan timpang juga. Terus indikasi kenapa punahnya suku Lunarian ini berkaitan sama pemerintahan dunia, ya karena dulunya suku Lunarian disebutkan tinggal di Red Line. Nah sekarang ini Mr. K menuju ke poin terakhir. Ini sebenarnya rada gimana sih, cuman gak apa-apa lah, coba Mr. K sampaikan aja ya. Yaitu Joy Boy memilih untuk tidak melanjutkan berperang. Dari mana pendapat ini muncul? Oke, ini terbesit di pikiran Mr. K aja sih, dan masih berkaitan dengan poin sebelumnya. Anggaplah memang benar 10 larian dibersihkan. Joy Boy pun menyadari terus-terusan berperang hanya akan makin menambah kepedihan kala itu. Ditambah masih adanya faktor-faktor lain yang baginya melanjutkan perlawanan di masa itu kurang menguntungkan. Ini juga terbayangkan dari Mr. K yang melihat gimana Poneglyph terbuat. Menurut Mr. K ya, itu bukan sesuatu yang bisa dikerjakan dalam semalam. So, sebelum benar-benar menghentikan perang, Joy Boy meninggalkan banyak pesan yang tak biasa. Bertujuan, apa yang menjadi penderitaan di masa lalu sampai masa sekarang, rantainya benar-benar tidak akan terputus. Sebab itu, daripada berperang, ia akhirnya memasrahkan seluruh kerajaan dihancurkan, tapi tak menyerah dan meyakini tekadnya bisa diteruskan di masa depan. Sehingga banyak strategi yang baru kerasa di ratusan tahun kemudian. Terus indikasi lain Joy Boy dan Ancient Kingdom tak bertarung secara maksimal bisa kita ulik dari Poseidon. Yaps, Poseidon tak bagaimana tak disebutkan terlibat dalam pertarungan masa lalu loh. Belum diketahui pasti memang ia tak dilibatkan atau yang mengenaskan ya adalah dikalahkan sebelum bisa ikut berperang. Ketika memang kerasa aneh kenapa Poseidon kayak gak disebutin untuk ikut berperang di Ancient Kingdom. Sampai chapter 1074 pun belum ketahuan kan. Itu dia guys, terkait berbagai kemungkinan yang bisa Mr. K ulik dari kalahnya Ancient Kingdom. Adakah kemungkinan lain yang kalian lihat? Atau kalian mau ngubungin untuk ngonekin sama teorinya Goldie Roger? Kalau Mr. K sih untuk apa yang Mr. K sampaikan kali ini berdasarkan clue-clue yang ada, bukan untuk imajinasi atau emang imajinasi teori Goldie Roger yang emang luar biasa itu. So emang karakter Mr. K seperti ini guys. See you next time. Stay safe everyone. Salam Adiberia.